Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sore ini kita bisa jumpa lagi untuk update data COVID-19 di Jawa Barat. Saudara sekalian, sebelum itu saya perkenalkan, saat ini saya didampingi oleh para inohong itu di gugus tugas. Sebelah kanan saya ini Pak Dedi Taufik, sehari-hari Kepala Dinas Pariwisata. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Heri, sehari-hari beliau Kepala Dinas Perhubungan. Ini dua-duanya dari Divisi Pengamanan dan Pengamanan pada gugus tugas. Kemudian paling kiri ini Dr. Siska, beliau adalah Ketua Divisi Pelacakan, Pengujian dan Manajemen Lab gitu ya, yang sehari-hari berkeliling melakukan tes masif di beberapa titik. Saudara sekalian, ada yang menanyakan ke saya mengenai kesiapan untuk penyelenggaraan pilkada. Saya kira ini ranahnya di KPU ya sebagai penyelenggara, dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan KPU ya sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing ya, bagaimana supaya penyelenggaraan pilkada nanti di bulan Desember nanti bisa berjalan dengan baik di Jawa Barat ini. Dan untuk diketahui juga bahwa upaya-upaya penanganan COVID-19 di Jawa Barat ini terus dilakukan ya, terutama akhir-akhir ini setelah masyarakat agak longgar ya, pergerakan lalu lintas juga meningkat, pergerakan orang meningkat ya. Untuk itu nanti Dr. Siska menyampaikan upaya kita antara lain ada untuk lebih dan secara terus menerus ya meningkatkan tes di beberapa titik yang dianggap rawan ya. Jadi selain pasar, kemudian juga pertokoan, Pak Gubernur juga memerintahkan untuk lebih intensif juga di titik-titik kedatangan orang ya, di stasiun, di terminal dan sebagainya. Baik, saya akan langsung saja ke data ya mengenai COVID-19 di Jawa Barat ini. Ini per hari ini tanggal 24 Juni 2020 itu terkonfirmasi positif ada 2.901 ya, ada kenaikan 36. Kemudian yang positif aktif ada 1.413, ini ada kenaikan 6 orang. Yang meninggal alhamdulillah 0 ya. Jadi sudah beberapa hari ini tidak ada yang meninggal. Terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang bekerja keras di rumah-rumah sakit merawat mereka yang menjadi korban daripada COVID-19 ini. Kemudian yang sembuh, angka yang sembuh alhamdulillah ini dari hari kemarin ini sekarang bertambah 30 orang ya. Kemarin ada yang sembuh tuh 1.287, sekarang bertambah 30 orang menjadi 1.317 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan yang masih dalam pengawasan ini kemarin masih 1.091, hari ini turun dalam pengawasan menjadi 1.079 dari total PDP itu 10.051, berarti yang sudah selesai sebanyak 8.972. Sedangkan orang dalam pemantauan itu yang masih dalam pemantauan hari ini ada 2.822 dari total 54.269, yang sudah selesai ada 51.447. Itu untuk update data COVID-19 di Jawa Barat. Dan selanjutnya barangkali Pak sebelah kanan saya dulu, Pak Dedi Taufik, kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan tugas di divisi maupun barangkali ada yang perlu disampaikan mengenai dari kepariwisataan. Kami persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, penugasan kepada kami selaku gugus tugas pengamanan dan penanganan massa, ya, akan memberikan informasi apa saja yang sudah kami lakukan di divisi. Di sini juga nanti ditambahkan oleh eh, koordinator divisi sterilisasi selaku Kadisub juga oleh Pak Heri. Jadi operasi gabungan yang kita lakukan sudah beberapa kali kita lakukan di beberapa tempat, terutama yang kemarin di koridor kawasan Puncak ya. Kawasan Puncak ini diminati sekali oleh para pelaku wisata yang datang ke kawasan Puncak. Ini yang kami lakukan. Kemudian juga ada 1.540 ya yang kita rapid di beberapa titik di kawasan Puncak. Yang pertama adalah di Segar Alam yang masuk Kabupaten Cianjur, kemudian juga di Ataawun, kemudian juga di Gunung Mas, kemudian juga di Taman Wisata Matahari dan di Simpang Danamon. Tadi sesuai dengan Pak Sekretaris diarahkan bahwa kita intinya adalah di pintu-pintu kedatangan yang akan masuk ke Jawa Barat. Nah, terutama di kawasan-kawasan wisata di tanggal 13 juga kita lakukan pengecekan sebelum dilakukannya kawasan wisata dibuka di Provinsi Jawa Barat ini. Kita mengikuti berdasarkan tingkat kewaspadaan yang ada di Provinsi Jawa Barat di masing-masing kabupaten kota. Yaitu terbagi ada biru, kuning, ya, merah dan hitam ya, dan kemudian juga diturunkan di situ ada 17 kabupaten kota yang masuk zona biru ya, sisanya 10 adalah masih zona kuning. Nah, untuk yang zona biru kita bertahap pembukaan kawasan wisata di sana. Yang pertama untuk yang outdoor kita lakukan dan kemudian juga kapasitas kita masih 30% untuk pelaksanaan wisata yang akan datang ke Jawa Barat ini. Dan kemudian juga kita utamakan adalah penduduk lokal atau penduduk asal Jawa Barat, belum menerima penduduk di luar Jawa Barat. Nah, ini yang kami lakukan selaku gugus tugas dan kepariwisataannya sendiri kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian juga di Pangandaran sendiri masih menggunakan surat keterangan sehat dan memastikan sudah di rapid test. Nah, kemarin di kawasan Puncak juga kita lakukan seperti itu. Jadi nanti untuk ke tempat wisata kita inginkan ada fokuskan terhadap dilakukan rapid testnya dan kemudian juga ada surat keterangan sehat. Dan kemudian juga yang diutamakan adalah terutama adalah masyarakat Jawa Barat ya, karena Jawa Barat ini ya dibandingkan dengan yang lain ya seperti provinsi lain berarti kan sudah ada penurunan yang tadi kasus-kasus yang ada di Jawa Barat ini. Nah, ini yang kita harapkan dan kemudian juga kita rencanakan melalui operasi gabungan nanti di beberapa titik. Mungkin nanti akan kita lakukan di tempat wisata lagi ya, beriringan dengan tempat wisata kita lakukan rapid test. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa kita melakukan deteksi awal atau pelacakan awal melalui rapid test ini ya. Kemudian juga pranata yang kami siapkan adalah pranata yang mengarah terhadap protokol kesehatan. Dan kemudian juga kami arahkan di tempat destinasi baik di hotel maupun di mal dan lain sebagainya, kita harus punya manajer gugus. Nah, ini bagi peran ya, peran dari kita selaku gugus tugas provinsi, kemudian juga kabupaten kota, kemudian juga ada leveling yang ada di masing-masing destinasi wisata. Nah, ini menjadikan poin kita di pedomani untuk pada pelaku industri pariwisata untuk menetapkan itu. Nah, kemudian juga ada program dari Kementerian Pariwisata untuk yang di public space. Ya, kita akan membuat yang namanya wastafel komunal dan lain sebagainya, itu yang sifatnya public space. Yang wisata atau yang tidak dikelola oleh industri pariwisatanya. Kemudian juga yang memang betul-betul ini untuk umum. Ya, nah ini yang kita lakukan melalui Kementerian Pariwisata. Nah, selanjutnya kami menjelaskan dalam operasi gabungan selain tadi di beberapa kawasan seperti di koridor kawasan Puncak, dalam waktu dekat kita akan lakukan nanti ditambahkan oleh Pak Kadisub di tempat-tempat orientasi publik ya. Nah, direncanakan nanti di Bogor untuk di stasiun. Nah, kita akan lakukan itu. Itu juga sama terhadap pelaku perjalanan ya. Pelaku perjalanan ini pasti ada yang menggunakan
berbasis kereta api, ada berbasis mobil pribadi, ada yang berbasis untuk angkutan umum. Nah, kami akan lacak dari mulai early warning-nya hari Jumat diperkirakan kita akan melakukan operasi gabungan di Bogor, yaitu tepatnya di stasiun. Ya, ada beberapa titik di Bogor ini yaitu stasiun kota dan stasiun Bojonggede yang akan kita lakukan. Nah, kami di hari ini sudah melakukan beberapa persiapan. Kami kan kirim dulu tim ajunya dulu dan kemudian juga nanti bagaimana kita lakukan pada saat peak hour ya, karena masyarakat yang datang ke Jakarta ini hampir setiap harinya ya kurang lebih sekitar 250 ribuan lah berasal dari Jawa Barat ini yang menggunakan kereta api. Nah, untuk itu kami akan mencoba merespon melalui gugus tugas pengamanan dan penanganan dan kerjasama nanti dengan pelacakan, dengan edukasi, kemudian juga dengan fasilitas kesehatannya, ya, dan komunikasi publiknya. Ya. Nah, ini yang akan kita kolaborasikan pada saat operasi gabungan. Saya pikir ini efektif untuk melakukan operasi gabungan. Bagaimana kita mendeteksi awal, ya, agar nanti yang mau masuk Jawa Barat betul-betul dalam kondisi sehat. Nah, kita inginkan seperti itu karena wilayah Jawa Barat sudah sudah dalam kondisi yang lebih baik lagi. Nah, ini harapan kami dari gugus tugas pengamanan dan penanganan, nanti bisa ditambahkan Pak Sekretaris oleh Pak Kadisub mekanisme nanti rencana operasi gabungan yang kita akan lakukan dan kemudian juga kesiapan dari divisi pelacakan dan pengujian akan seperti apa nanti karena kita akan lakukan bersama. Jadi dalam waktu bersamaan divisi pengamanan, edukasi, dan lain sebagainya ini akan melakukan operasi gabungan. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya Pak Heri, barangkali silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kadis Parbud tadi ya berkaitan rencana hari Jumat di peak hour kedatangan KRL dari Jakarta masuk ke Jawa Barat melalui pintu moda angkutan kereta api, khususnya di kereta api KRL atau komuter perkotaan Jabodetabek. Tetapi yang perlu disampaikan secara general adalah bahwa ini hanya salah satu saja dari apa yang akan kita lakukan di beberapa pintu masuk moda angkutan. Selain kereta api nanti juga kita akan bergeser ke moda angkutan yang lain dari misalnya kita masuk ke terminal, pool bis, bandara dan seterusnya. Nah ini akan dilakukan terus ke depannya. Kenapa kita pilih untuk kereta api KRL? Karena bagaimanapun juga sampai saat ini Jabodetabek, Jakarta masih menjadi epicentrum nasional untuk COVID-19 dan kita menjaga agar Jawa Barat yang sudah kecenderungannya sudah membaik begitu ya, tidak kembali memiliki kecenderungan yang berubah. Dan oleh karenanya secara rutin ini adalah kesekian kalinya, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan tes yang sama di stasiun Bogor dan akan kita lakukan kembali. Dan di Bojonggede pun sudah dilakukan sebelumnya oleh gugus tugas kabupaten. Dan ini adalah yang kedua kalinya di Bojonggede kita lakukan. Dan yang mekanisme yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan sampling dengan sistem sampling dan akan kita lakukan kurang lebih kepada di dua stasiun ini 1.000 sampai 1.200 sampel begitu ya yang akan kita ambil rapid testnya, kemudian apabila ada yang reaktif dilanjutkan dengan swab test. Ada yang sedikit berbeda dengan tes yang dilakukan di stasiun Bogor beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu kita langsung melakukan tes dengan swab test sehingga tidak terjadi memerlukan adanya space untuk antrian dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk kali ini karena kita menggunakan metode rapid kemudian dilanjutkan dengan swab test, maka tentu akan ada waktu respon time yang lebih panjang dan ini sudah kita antisipasi, kita sudah bagi tim, kita sudah bagi tugas, kita sudah juga mengantisipasi apa yang kurang terjadi ketika dilakukan tes pada periode sebelumnya di stasiun Bogor dan mudah-mudahan besok tidak akan berjalan dengan lancar begitu. Dan perbedaannya juga ketika itu kita lakukan tes di waktu yang bukan peak hours
Dan besok sengaja kita lakukan di peak hours, jam 17 sampai jam 8 malam begitu ya. Jadi ketika kedatangan padat-padatnya para komuter dari Jakarta, Bodebek begitu ke arah Jawa Barat ini dimaksudkan agar kita semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang mewakili apa yang terjadi di lapangan. Tetapi yang terpenting, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis Parbud adalah bahwa bukan jumlah yang kita kejar, karena kalau kita melihat jumlah yang kita kejar, dari sekarang ratusan ribu, kurang lebih 200 ribu jumlah komuter yang menggunakan KRL, dari rutin pada sebelum masa pandemik ini sampai 800 ribu sampai 1 juta orang menggunakan KRL per hari, tentu jumlah yang 1000 ini tidak seberapa, tidak mewakili. Tapi yang lebih penting lagi adalah efek kejut kepada warga masyarakat bahwasanya pemerintah Jawa Barat hadir untuk melakukan tes dan juga untuk memberikan semacam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat banyak pengguna pelaku perjalanan agar juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila sakit tidak melakukan perjalanan, apabila melakukan perjalanan harus melaksanakan protokol-protokol dan lain sebagainya. Teknis di lapangan nanti akan dilakukan karena ini adalah operasi gabungan, maka akan dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat gugus tugas provinsi maupun di gugus tugas kota kabupaten. Akan melibatkan TNI, Polri, kemudian pengelola stasiun, dalam hal ini di Daob 1 kewenangannya, kemudian juga PT KAI dan juga operator dari KRL yaitu PT KCI. Dan ini semua akan dikoordinasikan besok oleh gugus tugas Provinsi Jawa Barat di setiap divisi yang terlibat, ada 5 divisi yang terlibat di dalam gugus tugas ini. Dan kami harapkan besok bukan yang terakhir, kita akan melakukan juga di simpul-simpul transportasi yang lain, termasuk di kereta api juga akan kita lakukan di tempat-tempat lain. Kita juga sedang menghitung apakah kita akan melakukan di komuter lain yang ada di Bandung Raya misalnya, itu yang akan kita lakukan. Saya kira itu yang secara singkat dapat kami sampaikan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemantauan pelaku perjalanan di simpul transportasi khususnya kereta api di stasiun Bogor dan Bojonggede pada hari Jumat sore besok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Bu Doksis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, juga Pak Kadis Parbud dan Kadis Hub, dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah banyak dibahas tadi oleh Pak Dedi maupun Pak Heri sebelumnya bahwa memang kami akan melakukan kembali operasi gabungan untuk pemeriksaan random rapid test yang akan dilakukan di stasiun di Bogor. Nah mungkin kalau dari saya cukup untuk ketersediaan rapid test saat ini kami laporkan teman-teman bahwa stok di rapid test di logistik itu masih ada sekitar 29.000 pieces lagi. Lalu untuk swab test juga masih ada 13.000, reagen PCR sebanyak 60.000, reagen RNA ada 72.000, APD untuk petugas juga masih cukup sekitar 87.000, lalu masker KN95 juga 9 ribuan, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan ini juga masih cukup. Jadi insya Allah nanti kita akan menyiapkan untuk operasi di minggu ini sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 rapid test dan juga swab test untuk menindaklanjuti yang reaktif sehingga kita bisa lihat seperti apa nanti mapping gitu ya, deteksi dini dan juga tracing untuk hasil random sampling para pelaku perjalanan dengan moda kereta api. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pelengkap untuk teman-teman sekalian. Insya Allah kami mohon doa dari semuanya agar kegiatan di minggu ini juga lancar. Dan ini mungkin sedikit Pak Sekretaris, mungkin di minggu ini kita akan ada di divisi PPM pemeriksaan rapid test dan PCR gabungan bersama BIN. Ada di 3 tempat Bapak Ibu sekalian.
dua di Kota Bandung, dan 1 di Gedung Sate. Jadi kami laporkan nanti hari Kamis tanggal 25 Juni di Gedung Promosi Bandung di Cijerah, lalu hari Jumat akan bertempat di Gedung Sate di sini, lalu di hari Sabtu di 27 Juni di Plaza Balai Kota Bandung. Masing-masing masing-masing kegiatan tes ini kita menyediakan 500 pemeriksaan rapid test, dan hasil yang reaktif akan kita tindak lanjuti dengan swab test. Tetapi di 3 hari ini juga kami akan berkoordinasi dengan kabupaten kota sekitar di Bandung Raya supaya hasil-hasil pengambilan swab test, karena kita juga masih dalam pekan swab test sebanyak 25.517 kota kabupaten. Untuk yang Bandung Raya di 3 hari ini hasil pemeriksaannya akan kami gabungkan bersama dengan mobile COVID-19 kepunyaan BIN. Demikian mungkin Pak Sekretaris, Pak Kadishub dan Pak Kadis Parbud dan teman-teman sekalian dari Divisi PPM. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, barusan ada rapat Pak Dedi, jadi mendahului Pak Heri dan Doksis. Jadi rekan-rekan sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah Jawa Barat ya hadir untuk melakukan tes dalam rangka kita menyongsong adaptasi kebiasaan baru, dan untuk dimaklumi tadi disampaikan bahwa kalau kita melaksanakan tes itu barangkali tidak kurang dari 90 personil yang turun. Dari provinsi aja 3 divisi yang turun ya, ada divisi pelacakan, 5 Pak. 5 divisi itu, dari divisi pelacakan, kemudian dari pengamanan, dari edukasi publik, dari logistik ya, pada turun semua. Ini memperlihatkan keseriusan kita gugus tugas Jawa Barat ya untuk melaksanakan tes masif ini. Itu saja barangkali, dan jangan lupa ya kita untuk selalu 3M 3+ gitu ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Hindari tangan menyentuh muka kalau tidak yakin tangan kita bersih. Kemudian juga menjauhi kerumunan, dan jangan lupa makan yang sehat, berolahraga yang teratur untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.